Ramadan merubah alam jin, alam setan. Ramadan merubah tatanan alam langit. Ramadan merubah tatanan alam surga. Ramadan merubah tatanan alam neraka. Dan Ramadan merubah alam para malaikat. Alam para malaikat dirubah dengan Ramadan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Insyaallah satu pekan lebih lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka pembahasan pada hari ini kita akan membaca 2 atau 3 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang seputar keistimewaan bulan Ramadan. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Apabila masuk bulan Ramadan, maka akan dibukakan padanya pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu jahanam, dan setan-setan akan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga An-Nasa'i dalam sunannya, masih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Atakum syahru Ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tuhlaku fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus sayatin wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Dibuka padanya pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu jahim, neraka, dan dibelenggu padanya marodatus sayatin, setan-setan yang jahat. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapapun yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkannya. Dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan Imam Tirmizi dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, Ibnu Hibban dan Hakim, masih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, apabila datang permulaan malam di bulan Ramadan, maka setan-setan akan diikat dan juga jin yang jahat akan diikat, ditutup padanya pintu-pintu neraka dan tidak akan dibuka selama Ramadan. Dibuka padanya pintu-pintu surga dan tidak akan ditutup selama Ramadan. Dan akan didatangkan penyeru pada setiap malam di bulan Ramadan. Wahai orang yang mencari kebaikan, kemari. Wahai orang yang mencari keburukan, menjauhlah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Inilah 3 hadis yang akan kita bahas di malam hari ini. Dari 3 hadis ini bisa kita simpulkan bahwa ada peristiwa besar di bulan Ramadan itu yang merubah alam semuanya, baik alam nyata ataupun alam gaib. Pertama, bulan Ramadan akan merubah semua tatanan alam syaitan dan jin. Salah satunya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sulsilatis sayatin, syaitan akan dibelenggu. Dalam riwayat marodatul jin, jin-jin yang jahat akan diikat. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, apa yang dimaksud setan itu diikat? Karena ada juga kemudian yang bercerita, katanya setan diikat, tapi masih ada juga orang yang mimpi buruk di bulan Ramadan. Bahkan orang mimpi basah juga ada. Karena mimpi basah itu dari setan, maka jangan senang jika mimpi basah. Bahkan lebih parah, di kehidupan nyata sendiri di bulan Ramadan masih ada orang yang sengaja tidak berpuasa. Bahkan ada yang terang-terangan di bulan Ramadan itu masih bermaksiat. Masih ada yang minum khamar, masih ada yang berzina, masih ada yang mencuri harta orang lain, dan begitu seterusnya. Lah katanya setan diikat. Lalu apa jawabannya? Kenapa di bulan Ramadan katanya jin diikat, setan-setan diikat, kok masih ada orang maksiat di bulan Ramadan ini? Inilah yang akan kita bedah. Kenapa? Ikhwatal iman, yang pertama kita harus memahami apa yang dimaksud sufidatis sayatin di sini.
Setan-setan itu diikat itu maksudnya gimana? Ada yang mengatakan yang pertama bahwa setan diikat itu memang dibawa kepada hakikatnya. Betul-betul mereka diikat dengan belenggu agar mereka terhalang untuk menyakiti orang-orang yang beriman. Lalu kenapa masih ada orang maksiat? Boleh jadi sumber maksiat itu bukan dari setan, tapi dari hawa nafsu. Sumber kejahatan itu kan imma dari syahwat, imma dari syubhat. Syahwat itu hawa nafsu, kalau syubhat itu dari setan. Setan diikat tapi hawa nafsu kan tidak diikat. Boleh jadi sumbernya dari hawa nafsu. Ini satu pendapat. Ada yang mengatakan bahwa setan-setan diikat itu maksudnya setan tidak bisa naik ke langit. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, tepat ketika Nabi SAW sedang berada di Gua Hira. Pertama Rasul mendapatkan wahyu turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. 5 ayat pertama ini turun di bulan Ramadan. Dan di zaman Nabi SAW tidak ada setan yang naik ke langit. Maka setiap bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak izinkan setan naik ke langit untuk mencuri dengar perkataan para malaikat yang ada di langit pertama. Itu maksudnya setan itu diikat. Jadi setan yang naik ke langit itu maksudnya, bukan setan yang ada di bumi. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, maksud setan diikat itu bukan sebenarnya, bukan setan itu betul-betul diborgol secara hakikatnya, tidak. Tapi Nabi SAW hendak menarik makna majas, makna yang bukan hakikatnya, maksudnya setan diikat itu. Maksudnya di sini, karena Ramadan itu banyak pahala yang akan didapat orang-orang yang beriman. Dan orang mudah memaafkan di bulan Ramadan, maka gerak langkah setan itu terbatas. Karena kita tahu bahwa yang paling banyak beribadah itu di Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Contoh masjid, orang yang memakmurkan masjid di bulan Ramadan itu lebih banyak dibandingkan di luar Ramadan. Apalagi di awal-awal Ramadan tidak ada satu masjid kecuali penuh. Sampai tempat sandal pun dikasih terpal dan jadi tempat tarawih. Saking banyaknya, saking semangatnya mereka menyambut Ramadan. Orang baca Quran di bulan Ramadan bisa sampai khatam berapa kali. Artinya bahwa karena ramainya orang beribadah, setan itu merasa sempit geraknya seolah-olah mereka diikat. Itu maksudnya. Jadi setan diikat itu bukan ala hakikotihi, tidak, tapi maknanya majas saja dia. Karena banyaknya orang yang beribadah, itulah setan akhirnya gerak langkahnya terbatas. Itu makna sufidati sayatin. Ini pendapat yang ketiga. Ada juga yang mengatakan maksudnya sufidati sayatin itu tidak semua setan diikat, karena setan itu kan tingkatan-tingkatan. Ada yang mengatakan bahwa yang diikat itu adalah setan-setan yang jahat. Karena tadi dalam riwayat yang kita baca tadi, dalam riwayat Imam Nasai dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW mengatakan marodatu al-jin. Ada kalimat yang diikat itu marodah jin saja. Kan jin itu bertingkat-tingkat. Menurut ahli kalam itu, yang paling tinggi iblis, di bawahnya ifrit, di bawahnya lagi marodah jin yang paling jahat tuh. Di bawahnya lagi al-arwah, jin yang suka ganggu anak-anak. Di bawahnya lagi al-jin, di bawahnya lagi syaitan. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Lah yang paling jahat dari jin itu disebut marodah. Itu kalau menggoda sampai tingkat kufur, musyrik. Lah itulah setan-setan yang paling jahat yang diikat, marodahnya saja. Tapi kroco-kroconya ya masih ada. Setan bawahannya itu ya masih berkeliling-keliling. Termasuk setan yang ada pada diri antum, karena setiap manusia itu punya korin, baik korin dari kalangan jin atau korin dari kalangan malaikat. Lah jin korin yang ada pada badan kita tidak diikat, yang diikat itu jin yang paling jahat saja, makanya memungkinkan masih ngasih was-was. Jadi yang diikat itu maksudnya marodatus sayatin. Ini juga penafsiran para ulama. Ada juga yang dimaksud diikatnya setan itu artinya karena orang yang berpuasa itu bawaannya lapar dan bawaannya lemas, sehingga jalan darahnya kurang lancar. Dan setan itu masuk kepada manusia itu lewat jalan darah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan setan itu masuk dari jalan darah anak Adam. Lah ketika kemudian seorang berpuasa sehingga melemah, sehingga setan itu tidak bisa menguasai hawa nafsu anak Adam yang sedang berpuasa. Karena puasa itu bisa mengalahkan banyak syahwat pada dirinya. Dan puncak daripada syahwat itu ada 5. Pertama, banyak ngomong. Yang kedua, fudulut to'am, banyak makan dan minum. Kemudian yang ketiga, fudul an-naum, banyak tidur. Kemudian yang keempat, fudul al-mukhalato tunnas, banyak jalan kesana kemari bersama manusia. Dan yang terakhir, kelima, syahwat kemaluan.
Lah dengan puasa itu 5 syahwat ini bisa dikalahkan, sehingga setan yang masuk lewat jalan darah tidak bisa memberikan was-was lagi kepada kita. Itulah maknanya sufidati sayatin, setan itu dibelenggu. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu, wallahu alam, tapi yang jelas bahwa kalaupun memang setan itu betul-betul diikat dengan rantai secara hakikat, bukan berarti manusia tidak bisa berbuat jahat tanpa adanya setan. Tetap manusia itu bisa berbuat jahat walaupun tanpa ikut campur setan. Sebabnya apa? Dorongan hawa nafsu. Ini makna daripada sufidati sayatin. Ini yang pertama dalam hadis ini. Jadi ada perubahan di alam syaitan dengan datangnya Ramadan. Yang kedua, ikhwatal iman, terbukanya pintu-pintu langit. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama." Apabila datang bulan Ramadan, maka seluruh pintu-pintu langit itu terbuka. Dari sini kita tahu bahwa langit itu punya pintu. Makanya Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj itu tidak langsung naik dari atas Mekah. Dia harus ke Palestina dulu, harus dari Masjidil Aqsa, karena pintu langit itu sejajar lurus dengan Masjidil Aqsa. Makanya naik turunnya pun dari situ, karena langit itu punya pintu. Lah pintu langit yang sedemikian besar itu, yang tidak sembarang orang naik ke langit kecuali lewat pintunya, itu semua terbuka di bulan Ramadan. Dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh dibuka lebar-lebar. Padahal di hari-hari biasa tidak bisa. Ruhnya seorang mukmin saja yang dibawa malaikat itu tidak serta-merta bisa menembus langit. Harus meminta izin dulu. Nabi saja minta izin dulu. Malaikat Jibril mau naik ke langit itu diketok dulu tuh pintunya. Kata malaikat langit, "Ini siapa?" Kata Jibril, "Ana Jibril." "Waman ma'aka?" "Siapa bersamamu?" "Muhammad." "Awakut uhiya ilaih?" Maka dikatakan silahkan naik, baru pintu langit dibuka. Jadi tidak sembarang pintu langit itu main buka tutup saja. Tapi di bulan Ramadan, Rasul mengatakan, "Futihat abwabus sama," dibuka pintu langit. Kenapa? Karena rahmat Allah sedang turun di situ. Dan pintu langit itu dibuka ada waktu-waktunya. Pertama, waktu qabla az-zuhri, sebelum zuhur sampai zawal. Artinya selama pelaksanaan sholat zuhur itu pintu dibuka. Kemudian juga waktu azan. Kata Nabi SAW, "Iza nudiya bisolati futihat abwabus sama." Apabila seseorang mengumandangkan azan untuk sholat, dibuka pintu langit. Kemudian juga ketika pertengahan malam sampai ke sepertiga malam. Karena Allah turun dari langit ke langit dunia, kemudian menawarkan kekuasaannya. Siapa yang minta, ku kasih. Siapa yang berdoa, ku kabulkan. Siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Kemudian juga ketika orang yang zolim menzolimi orang yang dizolimi, kemudian yang dizolimi berdoa, maka doanya orang yang dizolimi membuka seluruh pintu langit. Hati-hati, karena doa orang yang dizolimi tidak ada perantara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun yang dizolimi orang kafir. Kalau orang kafir yang dizolimi ini kemudian berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doanya. Bukan karena Allah cinta dengan orang kafir, tidak. Tetapi Allah tidak suka dengan kezoliman dan Allah suka dengan keadilan. Makanya Allah tetap mengabulkan orang yang dizolimi walaupun dia kafir. Apalagi yang muslim dizolimi, hati-hati. Kemudian juga ketika menunggu sholat. Seseorang ketika dia berdoa di saat itu, maka akan melesat doanya naik ke langit karena menunggu sholat. Saat itu juga menjadikan pintu-pintu langit itu terbuka. Dan yang paling luar biasa adalah ketika bulan Ramadan. Itu 1 bulan pintu langit itu dibuka. Bayangkan. Artinya ikhwatal iman, Ramadan itu merubah tatanan langit. Dirubah dengan datangnya Ramadan, semua pintu-pintunya dibuka. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa datangnya Ramadan itu terbukanya seluruh pintu surga. Yang kalau di luar Ramadan ditutup tuh pintu-pintu itu. Dan itu berdasarkan hadis Muslim yang tadi saya baca dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka. Dan pintu surga itu ada 8. Pertama, babus sholah, pintu sholat. Yang kedua, babul jihad, pintu jihad. Yang ketiga, babus siam, pintu puasa atau disebut dengan royan. Yang keempat, babus sodakoh, pintu sodakoh. Yang kelima, babul haj, pintunya orang haji. Yang keenam, babul walid, pintunya orang tua yang suka birrul walidain. Yang ketujuh, babul aiman, pintunya orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Kemudian yang terakhir, yang nomor 8, babul zikri,
orang yang suka banyak melakukan zikir. Inilah pintu-pintu surga namanya. Lah pintu-pintu surga ini selama Ramadan dibuka lebar-lebar. Kemudian setiap pintu itu diletakkan satu orang menyeru kepada manusia, "Hei orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuk kalian. Hei orang-orang yang mencari keburukan di bulan Ramadan, menyingkir kalian." Luar biasa. Ada yang melambai-lambai itu di pintu surga bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan pintu surga itu sangat luas, sampai-sampai dikatakan, "Ma baina misra'aini min masori'il jannah masiratu arba'ina sana." Di antara daun pintu ke daun pintu berikutnya, itu lebarnya sejauh perjalanan 40 tahun. Daun pintunya saja tuh, ya karena surga seluas langit dan bumi. Kemudian juga pintu surga terkadang juga dibuka nanti pada hari kiamat sebelum orang masuk surga, sebagai kemuliaan atau pemuliaan kepada orang-orang yang akan masuk ke dalamnya. Dan tidak ada yang bisa membuka pintu surga pertama kali kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan di bulan Ramadan pintu surga itu senantiasa dibuka. Apakah di bulan Ramadan saja? Tidak, ada 4 waktu pintu surga itu dibuka. Pertama di bulan Ramadan, hadisnya jelas tadi sudah kita baca. Yang kedua, setiap Senin dan Kamis pintu surga itu dibuka. Yang ketiga, ketika antum sedang berwudu pintu surga dibuka. Dan yang keempat, sebelum masuk ke dalam surga maka pintu surga sudah dibuka. Inilah 4 waktu pintu surga itu dibuka. Artinya bahwa bulan Ramadan 1 bulan full pintu surga dibuka. Berarti ada perubahan di alam surga di sini. Ini yang ketiga. Yang keempat, peristiwa besar di bulan Ramadan adalah pintu-pintu neraka ditutup. Kalau di luar Ramadan pintu neraka justru dibuka lebar-lebar, tapi kalau datang Ramadan justru ditutup pintu-pintu neraka itu. Dan pintu-pintu neraka itu disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Hatim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia memberikan catatan kepada surah Al-Hijr ayat 43-44. "Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab." Pintu neraka itu ada 7. Kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan yang pertama pintu Jahannam, yang kedua pintu Sa'ir, yang ketiga pintu Ladha, yang keempat pintu Hutamah, yang kelima pintu Sakar, yang keenam pintu Al-Jahim, dan yang terakhir pintu Al-Hawiyah. Yang paling dasar itu pintu neraka Al-Hawiyah. Adapun tingkatan-tingkatan neraka itu yang paling dalam siapa? Orang munafik. Neraka yang paling dalam itu diperuntukkan untuk orang-orang munafik. Karena Allah yang mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu diletakkan di inti neraka yang paling dasar. Berarti neraka yang paling dalam itu siapa? Munafik. Kemudian naik sedikit untuk orang-orang yang murtad. Setelah orang munafik, di atasnya baru orang-orang yang murtad. Orang yang masuk Islam kemudian murtad, itu di atas munafik tuh. Kemudian di atas orang-orang murtad, orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala. Kemudian di atas musyrik ini orang kafir asli seperti ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Baru di atasnya lagi orang-orang yang beriman dari kalangan ahli tauhid yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkatan-tingkatan neraka seperti itu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tingkatan pintu-pintu neraka baik Jahannam, Syair, Ladha, Hutamah, Sakar, Jahim, Hawiyah, itu di bulan Ramadan ditutup rapat-rapat, tidak ada yang terbuka sedikit pun. Jadi 7 pintu neraka ditutup, tapi 8 pintu surga dibuka. Lalu kenapa pintu neraka 7, pintu surga 8? Kenapa pintu surga dilebihkan 1? Karena untuk menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku meliputi kemurkaanku, kata Allah. Ini yang keempat. Peristiwa yang keempat yang luar biasa di bulan Ramadan merubah tatanan alam neraka. Yang tadinya pintunya selama setahun dibuka, tiba-tiba ditutup 1 bulan. Coba bayangkan, Ramadan merubah alam jin, alam setan. Ramadan merubah tatanan alam langit. Ramadan merubah tatanan alam surga. Ramadan merubah tatanan alam neraka. Dan Ramadan merubah alam para malaikat. Alam para malaikat dirubah dengan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Maksudnya turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah. Itu malam Lailatul Qadar tuh. Dan juga ayat yang pertama kali turun kepada Rasul, suratul Alaq ayat 1-5, itu di bulan Ramadan.
Tetapi yang dimaksud Al-Quran secara keseluruhan turun di Lailatul Qadar itu maksudnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah di langit pertama. Karena kalau turun ke bumi, tidak semua ayat turun di bulan Ramadan. Karena Quran itu diturunkan ayat per ayat kepada Nabi selama 23 tahun. Tapi surat yang pertama kali turun di bulan Ramadan suratul Alaq, ketika Rasul berada di Gua Hira. Tetapi maksudnya kami turunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagaimana Allah mengatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, itu maksudnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Uzzah di langit pertama. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat turun dipimpin Jibril. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir, beliau membawakan satu riwayat bahwa malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu dari langit itu aksaruhum min adadil haswa'i fil ardi, jumlah mereka sejumlah kerikil yang ada di bumi. Bayangkan kerikil satu bumi. Kata Imam Ibnu Katsir, malaikat yang turun dari langit di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan kerikil yang ada di permukaan bumi. Bayangkan berapa jumlah para malaikat itu. Makanya sebagian para ulama menafsirkan makna Lailatul Qadar itu artinya malam yang sempit. Kenapa malam itu disebut malam yang sempit? Karena berdesak-desakannya para malaikat sehingga bumi jadi sempit. Bayangkan coba, di bulan Ramadan, tepat pada satu malam di akhir 10 Ramadan, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil, bisa merubah tatanan alam malaikat. Malaikat turun semua ke bumi sampai bumi menjadi sempit saking banyaknya malaikat yang turun. Sampai kapan? Hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, baru mereka para malaikat naik lagi. Jadi Ramadan itu merubah tatanan malaikat. Bahkan Ramadan juga merubah alam semesta. Makanya ketika para ulama itu membahas tentang tanda-tanda dan ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu, salah satunya para ulama membahas bahwa malam itu adalah malam yang tenang, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, anginnya tidak terlalu kencang, tidak juga pelan. Kemudian tidak ada meteor-meteor yang jatuh. Kemudian cahayanya bertambah, khususnya bagi orang-orang yang berada di tengah kegelapan. Nampak cahaya malam itu bertambah lebih terang dibandingkan sebelumnya. Akhirnya merubah alam semuanya. Ini adalah hal yang luar biasa, menunjukkan bahwa Ramadan itu sekali lagi merubah semua alam. Alam jinnya, alam malaikatnya, alam nerakanya, alam surganya, itu gaibnya. Alam nyatanya yaitu pintu langit terbuka pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kalau alam semesta ataupun alam gaib dan nyatanya berubah dengan Ramadan. Saya rasa ini cukup. Semoga video ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.